Jenis-jenis merek yang mungkin belum Anda ketahui, setiap pemilik bisnis tentunya harus memahami jenis-jenis merek, terutama yang memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Jenis-jenis merek tentunya mencegah kejadian seperti yang beberapa waktu lalu pernah rem di media sosial. Merek sendiri merupakan sebuah identitas sehingga tidak hanya terbatas pada nama, logo, atau produknya, melainkan juga sebuah ide di baliknya. Merek bisa diperoleh siapa saja, selama memiliki inovasi, bisa menciptakan mereknya sendiri. Dalam dunia persaingan bisnis, terkadang terdapat pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan popularitas merek besar untuk kepentingannya sendiri. Seperti membuat merek yang memiliki nuansa serupa dengan mereknya. Untuk melindungi dari kejadian semacam ini, diberikanlah perlindungan. Di Indonesia dikenal dengan HKE atau hak kekayaan intelektual, sehingga ide dan keberadaannya diakui serta dilindungi oleh hukum. Dalam kegiatan bisnis, ternyata memiliki berbagai macam bentuk, akibatnya mereknya juga memiliki berbagai macam jenis. Agar mampu lebih melindungi, dibagi menjadi beberapa kelompok mereknya, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merek dagang. Merek ini merupakan sebuah identitas yang melekat pada sebuah produk yang diperdagangkan atau ditawarkan kepada konsumen, biasanya melekat pada kemasan, baik berupa nama, logo, atau simbol-simbol lainnya. Melalui merek tersebut, seorang pelanggan langsung bisa mengenali produk dan karakteristiknya, meskipun terdapat produk lain yang serupa. Terdapat 3 jenis mereknya, biasanya disematkan pada akhir nama mereknya, yaitu dan 2. Merek jasa. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, namun ini melekat pada penawaran jasa pada pelanggannya. Melalui ini, seorang pemilik bisnisnya bisa melindungi ide serta konsep layanan jasanya, sehingga tidak memungkinkan diambil keuntungan oleh pihak lainnya. Sama seperti dengan jenis merek dagang, memiliki identifikasi berbeda apabila sudah terdaftar, menggunakan simbol sama, yaitu TM, XN, dan R, sehingga perlindungannya juga lebih baik bagi para pemilik bisnis. 3. Merek kolektif. Terkadang terdapat barang atau jasa dengan karakteristik sama serta diperdagangkan oleh berbagai perusahaan. Untuk memberikan identitas maupun perlindungan, dikelompokkanlah pada jenis merek kolektif. 4. Merek fungsional. Fungsional merek merupakan pemberian identitas dan persepsi pada sebuah barang atau jasa sesuai dengan keunggulan fungsionalnya. Contohnya ketika ingin membangun jasa ekspedisi super cepat, diberikan nama KILAT. Pemberian nama tersebut tentunya langsung melekat pada benak konsumen bahwa jasa yang ditawarkan sangat cepat, apalagi jika dibarengi dengan ditepatinya layanan jasa pengirimannya tersebut. Antara fungsi, layanan, dan merek semuanya saling menguatkan. 5. Merek citra. Di antara jenis-jenis merek lainnya, merek ini memfokuskan pada pemberian nilai manfaat terhadap penggunanya, sehingga ketika penggunanya menggunakan produknya, bisa lebih mengekspresikan dirinya, karena dengan menggunakan produknya, bisa meningkatkan citranya. Contohnya ketika menggunakan produk Ivona, akan menumbuhkan citra bahwa seseorang tersebut kaya. Pemberian identitas pada penggunanya untuk meningkatkan citranya disebut dengan image merek. Ini juga dilindungi dengan HAKE. 6. Merek eksperiensial. Merek eksperiensial berusaha menunjukkan identitas produknya melalui pengalaman yang dilalui oleh penggunanya ketika menggunakan produknya, mulai dari setting, desain produknya, aksesoris, disesuaikan untuk menunjang pengalaman penggunanya. Setiap jenis merek memiliki keunggulannya masing-masing dalam menggapai konsumen. Menciptakan identitas kuat sangat diperlukan dalam membangun kesadaran dari para konsumen serta membedakan dari produk sejenisnya. Patendo adalah konsultan HKI terdaftar yang berpengalaman lebih dari 7 tahun membantu pengusaha Indonesia dalam melindungi mereknya dan melayani pendaftaran merek dagang dan jasa, hak cipta, dan desain industri. Silakan kunjungi patendo.com.